Namo Amitofo, Namo Amitofo, Namo Amitofo. Hai teman-teman semuanya, salam bahagia dan sehat selalu ya. Di video kali ini saya kembali membahas keistimewaan alam Sukawati dan Buddha Amitabha part ke-6 ya. Sebelum saya mulai video ini, silakan like, subscribe, share, dan komen ya. Di video ini saya akan membahas keistimewaan yang berikutnya, yaitu di masa akhir Dharma, Sang Buddha lebih merekomendasikan kepada kita untuk menjalankan ajaran ini. Karena di masa akhir Dharma itu untuk mencapai keberhasilan lebih mudah ya, dan lebih praktis menjalankan ajaran Sukawati. Oke, sebelumnya saya akan membaca beberapa teks sutra ya, supaya kita lebih yakin ya, lebih mantap ya. Sariputra, ini Amitabha Sutra ya. Sariputra, seperti aku sekarang memuji jasa dan kebajikan semua Buddha, dan semua Buddha juga memuji jasa dan kebajikanku yang tak terkirakan. Dengan kata-kata demikian, Sakyamuni Buddha dapat melaksanakan secara luar biasa perbuatan-perbuatan yang sulit di dunia saha, dunia yang penuh dengan 5 kekeruhan, kekeruhan kalpa, kekeruhan pandangan, kekeruhan penderitaan, kekeruhan makhluk hidup, dan kekeruhan kehidupan. Ia dapat mencapai Anuttara Samya Sambodhi demi semua makhluk hidup, membabarkan dharma ini yang sulit dipercaya di seluruh dunia. Nah, di teks sutra ini dikatakan dunia ini ada 5 kekeruhan ya. 5 kekeruhan. Jadi di masa akhir Dharma, dunia ini terus mengalami kekeruhan, makin lama makin keruh ya. Keruh itu artinya tercemar ya. Tercemar. Jadi memang di masa akhir Dharma ini semuanya tercemar. Kalau dihitung ya, masa Dharma sejati itu 500 tahun dari zaman Sang Buddha. Kemudian setelah itu memasuki masa Dharma tiruan, yaitu berlangsung 1000 tahun ya, setelah yang 500 tahun yang tadi. Setelah 1000 tahun akan mengalami masa akhir Dharma, yaitu selama 10.000 tahun. Nah, sekarang kita sudah memasuki masa akhir Dharma ya, karena dari zaman Sang Buddha sekitar 2500-an tahun ya. Jadi di sini kita sudah masuk masa akhir Dharma. Masa akhir Dharma itu ditandai dengan berbagai macam ya, seperti kemerosotan moral, bencana-bencana alam kian banyak ya. Terus wabah-wabah penyakit seperti sekarang ini ya, kayak corona ya, COVID-19 ya, mulai banyak menyebar juga ya. Jadi banyak pertikaian-pertikaian ya yang terjadi ya. Oke, kita akan membahas dari yang 5 kekeruhan tadi. Yaitu yang pertama yaitu kekeruhan kalpa ya. Berarti kalpa itu istilahnya era, zaman ya. Zaman yang tercemar. Apa itu zaman yang tercemar? Ya, sekarang kita lihat saja zaman sekarang ini. Budaya hidup konsumtif ya, manusia hidup konsumtif yang semakin besar. Egoistik ya, egonya semakin besar. Kemudian ditandai dengan zamannya penuh bencana, penuh penyakit ya. Penyakit semakin banyak ya, penyakitnya macam-macam. Kemudian ditandai dengan berbagai zaman ya. Dulu kita mau berbuat jahat gitu ya, malu gitu. Tapi sekarang berbuat jahat kadang nggak malu depan orang ya, udah kayak biasa gitu ya, udah kayak biasa-biasa aja ya, berbohong atau apa udah kayak biasa gitu.
Kalau dulu kan kita malu gitu ya, apalagi sampai marah-marah depan orang ya. Sekarang kan enggak, marah-marah ya ya seru aja gitu ya. Nah, ini namanya kekeruhan kalpa ya. Kalpanya tercemar ya. Eh, jadi apa, zaman-zaman yang lagi eh, trending sekarang itu banyak yang kecemar ya. Yang kedua adalah kekeruhan pandangan ya. Jadi pandangan yang tercemar. Jadi semakin banyak pandangan-pandangan yang keliru, yang salah bermunculan ya. Seperti pandangan eh, tidak percaya hukum karma ya. Jadi tidak ada, menganggap semua yang terjadi ya begitu aja, tidak ada apa-apa, tidak ada yang pengaruhin gitu. Jadi saya hari ini berbuat jahat ya udah nggak ada apa-apa gitu, akibatnya ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi berbagai macam pandangan ya, seperti kalau mau bahagia harus foya-foya ya, nikmatin hidup ya semuanya ya. Nah, jadi banyak sekali pandangan-pandangan yang keliru yang mulai bermunculan ya. Menganggap pandangan kita yang paling benar, yang lain salah gitu ya. Ya, ini juga pandangan yang tercemar ya. Yang ketiga adalah kekeruhan noda batin ya, atau kekotoran batin ya. Setiap saat, setiap hari kita dipenuhi dengan keserakahan, kebencian, kebodohan, kemalasan, keraguan-raguan. Ini terus dalam batin kita terus ya, menjadikan kita hatinya itu menderita ya, karena kekotoran batin ini terus ya, setiap saat terus bermain gitu. Jadi kita jadi menderita karena hal ini ya. Tercemar kita punya noda batin, semakin ke depan semakin tercemar kekotoran batin kita ya. Yang keempat adalah kekeruhan makhluk hidup ya. Apa yang dimaksud kekeruhan makhluk hidup? Ya, ya seperti kita ini terus lahir mati, lahir mati, lahir mati ya, nggak ada henti-hentinya gitu, dan nggak ada tobat-tobatnya. Lahir mati lagi, lahir mati, lahir mati ya, terus ya. Nah, ini kekeruhan makhluk hidup ya. Nah, jadi udah lahir mati ya, bertikai sama orang terus berlangsung begitu aja gitu, nggak ada hentinya, nggak ada solusinya gitu, malah semakin lama semakin parah ya. Ya, yang kelima adalah kekeruhan usia ya. Kekeruhan usia itu berarti setiap saat, setiap waktu ya, setiap makin ke depan ya, makin lama usia kita semakin berkurang ya. Jadi ada istilah setiap 100 tahun sekali usia kita berkurang 1 tahun ya. Jadi ini kekeruhan usia ya, usia yang tercemar. Jadi kalau misalnya kita mau melatih diri, baru melatih diri beberapa puluh tahun atau berapa 5 tahun, 6 tahun kita sudah dipanggil ya. Karena inilah waktu kita tidak cukup untuk melatih diri ya. Nah, maka di teks Amitabha Sutra tadi dikatakan untuk masa akhir dharma ya, yang penuh dengan 5 kekeruhan ya, itu sangat baik untuk menjalankan ajaran Sukawati ya. Karena pertama, apabila kita nianfo, kita tidak akan mundur ya, tidak akan mundur dari pencapaian Anuttara Samyak Sambodhi. Kenapa begitu? Karena dilindungi oleh semua Buddha ya. Ya, jadi ada satu pemberkatan dari semua Buddha ya, ada pemberkatan dari semua Buddha sehingga kita tidak bisa mundur dari Anuttara Samyak Sambodhi. Jika kita mundur, maka bahaya sekali. Kita latih diri terus kita mundur, kita jatuh gitu. Contoh, kita manjat tebing ya,
udah tinggi sekali ke manjat ya, udah manjat. Tiba-tiba karena usia atau faktor kekeruhan 4 macam itu ya, bencana alam atau penyakit ya, atau apa menyebabkan kita mundur dari latihan kita. Jadi kita kayak jatuh dari tebing, jatuh sampai ke bawah-bawah ya, sampai ke bawah, terus kita ngulang lagi dari awal kan, capek ya, lelah batinnya. Jadi makanya kita perlu yang namanya tidak mundur ya dari pencapaian Anuttara Sambodhi. Jadi ini salah satu salah satu sebab kenapa Sang Buddha menyarankan kita untuk nianfo ya, menjalankan ajaran Sukawati. Dan juga kan di zaman masa akhir zaman ini manusia lebih cenderung cari uang ya, sampai nggak ada waktu gitu ya, dari pagi sampai sore kerja terus ya, sampai nggak ada waktu. Dengan ajaran nianfo ini lebih praktis, bisa di mana aja dan kapan saja ya. Terus kita juga setelah mencapai ke alam Sukawatinya lebih mudah ya. Kita kalau sudah capai di alam Sukawati ya, kita menjadi bodhisattva tanpa kemunduran juga. Jadi tidak mundur lagi. Itu salah satu keistimewaan ya. Oke, saya akan membaca beberapa teks sutra lagi mengenai masa akhir Dharma ya. Semoga bisa membantu. Dalam sutra usia tanpa batas ya, mengatakan di masa mendatang saat sutra dan ajaran lenyap semua, atas rasa kasihan dan belas kasih, aku akan mempertahankan sutra ini secara khusus selama 100 tahun. Bagi semua makhluk yang memperoleh sutra ini akan dapat terlintaskan atau diselamatkan sesuai dengan tekad mereka. Jadi di sini dikatakan akan setelah semua sutra lenyap ya, setelah semua ajaran Buddha lenyap, maka ajaran ini akan dipertahankan selama 100 tahun lagi. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya ajaran ini di masa akhir Dharma ya. Sekarang kita sudah masuk masa akhir Dharma ya. Jadi sebaiknya kita nurut kepada ucapan Buddha ya. Kita kalau misalnya mau berhasil ya, inilah jalannya yang lebih mudah. Jadi secara jodoh karma, metode Sukawati lebih dekat dengan makhluk di dunia saha, dunia kita ini, terutama di masa akhir Dharma. Karena metode ini sampai semua Dharma telah punah pun masih bertahan ya. Ini bukan masalah metode mana yang lebih unggul, bukan mana yang lebih unggul ya. Kalau dikatakan unggul ya semua juga unggul, tapi ini masalah jodoh karma ya. Anda bisa lihat ya, sampai semuanya udah punah masih dipertahankan ajaran ini 100 tahun lagi. Berarti jodoh karmanya panjang ya, lebih dalam ya, dan juga lebih mudah. Oke ya, kita lihat yang masa akhir Dharma ya teman-teman ya. Kita lihat di Sitigabha Sutra ya, dikatakan ya, para umat yang berada di Jambudvipa selalu berbuat karma buruk yang dihasilkan dari pikiran dan perbuatannya. Mereka mudah melepas kebaikan-kebaikan yang telah diperolehnya, meninggalkan peribadatan yang selama ini telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan jika mereka tergoda oleh hal buruk, segera mereka terpengaruh dan keburukan-keburukan yang mereka terima semakin hari semakin banyak. Bagaikan orang yang dibebani batu melintasi jalan berlumpur, kian melangkah kakinya kian terjerembab. Sambagawa, karma buruk yang dibuat umat manusia asal mulanya hanya sedikit saja, namun lama-kelamaan menjadi banyaknya tak terhitung lagi. Mereka mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungannya. Itulah sebabnya maka mereka harus berputar-putar di Pancagatya ya, di 5 alam penderitaannya, asura, manusia, neraka, setan, dan binatang, hingga berkalpa-kalpa mereka tersesat atau terhalang oleh karma buruk. Sungguh kelakuan mereka persis seperti ikan yang bermain di dalam air sungai yang
terpasang jala. Meskipun untuk sementara mereka dapat lolos dari jala tersebut, namun tidak berapa lama berselang mereka tertangkap lagi. Di alam saha ini, apapun yang dilihat, dikecap, dirasa, dipikir cenderung mendatangkan kemerosotan moral ya, sehingga menyebabkan karma buruk ya. Sehingga kita di masa akhir zaman ini mudah sekali terjerumus dan terlena dengan karma buruk ya, walaupun sudah dibimbing dengan baik ya. Itulah kemerosatan yang terjadi di masa akhir dharma ya. Banyak tercemar ya, dari pandangan kita, kekotoran batin kita ya, usia kita ya, zaman kita ya, trending kita itu semuanya tercemar ya. Sehingga kita lebih cenderung terjerumus ke karma buruk ya, walaupun kita sudah dibimbing dengan baik hari ini baik, besok lupa lagi ya, terus berbuat buruk lagi gitu. Nah, kita lihat di Samyuttaya Nikaya 1613. Kasapa, terdapat kasapa 5 faktor perusak yang mengarah pada rusaknya dan lenyapnya dharma sejati. Apakah 5 itu? Di sini para biku, bikuni, umat awam laki-laki dan umat awam perempuan berdiam tanpa penghormatan dan kesopanan terhadap sang guru, terhadap dharma, terhadap sangga, terhadap latihan, terhadap konsentrasi. Ini kasapa adalah 5 faktor perusak yang mengarah pada rusaknya dan lenyapnya dharma sejati ya. Terus kita akan lihat lagi. Saya sebenarnya kalau mau lihat di sutra kelenyapan dharma itu lebih detail ya, tapi saya akan mengambil sedikit kutipan saja. Jadi kira-kira ada gambaran lah ya buat teman-teman ya. Ketika dharma akan berakhir, wanita akan menjadi giat dan selalu berbuat kebajikan. Sebaliknya, laki-laki akan menjadi malas dan tidak lagi mempraktekkan dharma. Mereka melihat selamanya seperti kotoran dan tidak memiliki keyakinan sama sekali. Menjelang kelenyapan dharma, semua dewa akan mulai menangis. Sungai-sungai akan menjadi kering dan 5 jenis padi tidak akan matang. Penyakit epidemi akan merajalela ya, jadi banyak penyakit ya. Jumlah korban banyak sekali. Banyak orang akan bekerja banting tulang dan menderita, sedangkan pejabat daerah akan bersekongkol dan membuat rencana jahat. Tidak ada yang mematuhi peraturan, semuanya hanya bersenang-senang saja. Orang jahat makin banyak, sebanyak pasir di dasar laut. Orang baik sangat langka, paling banyak hanya ada 1 atau 2 orang saja. Air bah akan menggenangi daratan tanpa batas waktu. Manusia tidak percaya dengan mara bahaya yang mengancam sehingga menganggap kondisinya akan kembali normal. Akibatnya makhluk apapun juga termasuk manusia, baik yang kaya maupun miskin, akan tenggelam dan terhanyut dan dimakan oleh ikan-ikan. Ya, inilah beberapa kutipan ya tentang masa akhir dharma ya. Jadi di Amitabha Sutra ya dikatakan di masa 5 kekeluhan ini Sang Buddha merekomendasikan kita untuk menjalani ajaran ini ya. Dan sekarang kita sudah masuk ke masa akhir dharma. Jadi kita sebagai umat Buddha seharusnya nurut ya dengan saran dari Sang Buddha ya. Nah, kemudian di Amitabha Sutra ya, Buddha sampai 3 kali ya, 3 kali, ini luar biasa, sampai 3 kali menyarankan kita untuk bertekad terlahir di alam Sukawati ya. Kenapa harus sampai 3 kali? Kenapa nggak sekali aja ya? Nah, ini kita harus tanda tanya ya, kenapa sampai 3 kali? Karena sangat penting sekali. Sangat penting sekali dan juga urgent ya, urgensi, karena bagaikan kita tinggal di rumah yang kebakaran ya, tetangga sudah kebakaran tapi kita tidak mau gerak gitu ya, jadi kita jadinya kebakar, nanti ujungnya kita yang kebakar ya. Jadi kita harus benar-benar melihat ajakan
Buddha ya menyarankan kita sampai 3 kali supaya kita bertekad ke terlahir di alam Sukawati. Jadi ini nggak main-main ya, sampai 3 kali ya. Berarti Buddha dengan mata Buddhanya melihat bahwasanya kita manusia ini di masa akhir zaman itu sangat sulit ya untuk berhasil mencapai pencerahan, itu sangat sulit ya, sehingga disarankan sampai 3 kali untuk kita berangkat ya, bertekad lahir ke alam Sukawati ya. Saya akan mengambil satu penjelasan ya, satu bait penjelasan dari Master Oyi ya, Patriarch ke-9 dari Sukawati ya. Jadi sesepuh Sukawati, Patriarch yang ke-9 ya. Master Oyi terkenal dengan penjelasan Amitabha Sutra. Di penutupnya Master Oyi mengatakan begini: berjuta-juta orang di masa akhir dhamma ya, berjuta-juta orang melatih diri, sangat sulit ditemukan satu orang pun yang berhasil ya. Jika tidak mengandalkan ajaran Sukawati, maka itu sangat sulit sekali gitu. Jadi hanya dengan ajaran Sukawati maka orang tersebut bisa terselamatkan. Namun jika tidak mengandalkan ajaran Sukawati, maka sangat sulit sekali orang tersebut bisa terselamatkan. Istilahnya harapannya tipis ya, atau bahkan bisa dikatakan tidak ada harapan ya. Itu dari kutipan dari Master Oyi ya. Master Oyi ini dipuji ya sama Master Inkwang ya. Master Inkwang Patriarch ke-13 ya. Master Inkwang adalah emanasi dari Mahastama Prapta Bodhisattva atau Tasece Pusa ya. Nah, Tasece Pusa memuji Master Oyi karena penjelasan dari Amitabha Sutra itu yang sangat bagus sekali, sangat dalam ya, dan orang-orang sama sekali tidak kepikir sampai ke sana ya, tapi Master Oyi bisa menelaah penjelasan Amitabha Sutra itu sampai dalam dan luar biasa sekali ya, sampai Master Oyi Master Yingkwang memuji Master Oyi mengatakan, jika bukan Buddha Amitabha yang datang menjelaskan ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa ya menjelaskan Amitabha Sutra seperti penjelasan Master Oyi ya. Jadi secara tidak langsung Master Yingkwang menyebut Master Oyi adalah bagaikan Buddha Amitabha yang datang ke bumi ini ya. Jadi sangat luar biasa ya ulasan Master Oyi di penjelasan Amitabha Sutra. Saudara-saudara, teman-teman juga bisa membacanya ya. Membaca di internet sudah ada juga ya. Jadi luar biasa. Jadi kita sebaiknya nurut sama Buddha Sakyamuni, kita mendengarkan nasihat dari Master Oyi Patriarch ke-9 ya, dari aliran Sukawati ya, Patriarch ke-9. Kita dengarkan beliau ya, mendengarkan para sesepuh ya, berarti sama juga mendengarkan ucapan Sang Buddha ya. Karena Master Oyi ini juga orangnya luar biasa ya. Jadi Master Yingkwang sampai memuji Master Oyi itu, jika bukan Buddha Amitabha yang datang ya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan sedetail ya Master Oyi ya. Jadi bukan orang sembarangan Master Oyi ini ya. Jadi diharapkan kita juga nurutlah dengan ucapan Master Oyi ya. Kita bertekad terlahir di alam Sukawati. Bukan saja Master Oyi ya, kita juga ikuti teladan dari Nagarjuna ya, teladan dari Manjusri Bodhisattva, teladan dari Samanta Bhadra Bodhisattva ya. Mereka juga bertekad terlahir di alam Sukawati. Seharusnya kita juga ikuti teladan mereka ya. Kemudian ada Avalokitesvara Bodhisattva ya, Mahastama Prapta Bodhisattva ya, mereka juga di alam Sukawati. Jadi kita ikuti mereka saja ya. Jadi itu ajaran Nyenpo memang luar biasa ya. Oke, kira-kira yang saya ceritakan tadi, semuanya yang saya bicarakan tadi, teman-teman sudah jelas ya. Jika ada yang kurang jelas,
dari video saya semuanya bisa komen ya, komen, bertanya. Nanti kalau ada kesempatan saya akan jawab ya. Akan jawab di kolom komen atau akan saya jawab di video berikutnya ya. Jadi seperti ada tanya jawab juga bagus ya. Jadi kita ulas di video ya. Jadi sudah jelas ya, di masa akhir Dharma Sang Buddha lebih merekomendasikan kita untuk menjalankan ajaran ini ya. Ya, kenapa bisa begitu? Karena di masa akhir Dharma manusia itu cenderung terjerumus ke dalam karma buruk ya. Karena faktor 5 kekeruhan itu, 5 kekeruhan ya yang kecemar ya. Manusia susah untuk berhasil karena 5 kekeruhan itu. Nah, dan Sang Buddha melihat memang di 5 kekeruhan ini manusia sulit untuk berhasil ya dalam praktek spiritualnya, sehingga menyarankan kita untuk menjalankan ajaran ini terlahir di alam Sukawati. Kenapa manusia sulit berhasil ya? Ya karena itu, kalau gagal mereka akan jatuh ya, mundur dari pencapaian kebudayaan. Nah, ini yang paling fatal ya, jatuh mundur ya, itu fatal. Jadi seperti kita ngulang lagi gitu, ngulang ya. Kalau makanya dikatakan di Amitabha Sutra, dengan ajaran ini, melaksanakan ajaran ini, kita dilindungi oleh semua Buddha dan tidak akan mengalami kemunduran. Nah, itulah yang istimewa ya dari ajaran ini ya. Beginilah teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau apa, bisa komen ya dan share ya. Semoga kita semua bisa mengkondisikan bertekad terlahir di alam Sukawati ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha.